Pagi Mas. Pagi. Senang kita ketemu sama Bapak. Bimbingan departemen. Ada dukungan Bapak. Surat Bapak udah keluar, sebenarnya udah keluar. Kalau studi banding itu Pak saya, Ibu Menteri. Yang dipusatkan untuk pengendalian di Pulau Jawa dalam pertemuan pagi hari ini, dan ini adalah yang kedua sudah yang di Sulawesi bulan yang lalu, dan ini akan terus berputar setiap bulan, dan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan Bank Indonesia agar inflasi secara keseluruhan bisa terkendali. Dan tentu kami bersyukur karena inflasi sudah turun di bawah 5% di bulan Maret yang lalu, dan tentu ini merupakan kerja-kerja keras yang dilakukan oleh tim sehingga inflasi kita di negara lain, inflasi itu menjadi inflasi yang stabil, yang keras kepala sedikit turun, kita bisa kendalikan di bawah 5% atau 4,97%. Dan ini penting karena ini memasuki Lebaran, Ramadan dan Hari Raya, dan tentunya ini merupakan momentum agar masyarakat kita bisa mendapatkan bahan-bahan dengan sembako dengan harga terjamin. Nah, tentu beberapa operasi pasar dilakukan dan pemerintah mengapresiasi juga karena BI aktif juga dalam melakukan operasi pasar sehingga masyarakat punya akses terhadap harga-harga yang terjangkau. Dan gerakan ini diharapkan seluruh bupati, gubernur, wali kota untuk terus mendorong dan aktif juga di bidang logistik, artinya untuk mendorong subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerahnya masing-masing. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menko yang kami hormati, Pak Menko dan Bapak sekalian, rekan-rekan media. Satu, jadi saya tegaskan ini adalah bukti tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk pengendalian inflasi, dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini tentu saja ketua koordinatornya adalah Pak Erlangga, dan kami Bank Indonesia seluruh 46 kantor mendukung dan kerjasama dengan seluruh bupati, wali kota, gubernur, dan dengan dukungan dari DPR. Inilah bukti sinergi, apapun masalahnya itu kalau kita sinergi, kita bekerja sama itu akan berhasil. Kedua, buktinya tahun lalu berkah dari GNPIB, inflasi pangan ya, inflasi pangan kalau bulan Juli itu sudah 11,47%, pada akhir tahun lalu bisa diturunkan menjadi 5,5%. Itulah bukti bahwa kalau pangan ini kita betul sinergikan, kita kendalikan dari suplainya, dari distribusinya, keterjangkauan harga, dan kita terus berkomunikasi bersama, itu alhamdulillah itu bisa berhasil. Oleh karena itu ini Pak Menko sudah menyampaikan untuk tahun 2023 ini kami terus bersama-sama di bawah koordinasi dari Bapak Menko terus meningkatkan
melaksanakan koordinasi untuk GNPIP. Setiap bulan kita akan terus GNPIP dan dipusatkan. Kalau bulan lalu di Sulawesi, bulan ini ada di seluruh Jawa, bulan depan di Sumatera dan seterusnya. Seluruh ini agar betul-betul mengendalikan inflasi. Kenapa harus kita kendalikan? Karena faktornya inflasi tahun ini masih harus kita kendalikan. Satu, inflasi dunia masih tinggi. Yang kedua, untuk memastikan pasokan, distribusi, dan yang ketiga untuk mengantisipasi faktor cuaca dan musiman seperti Lebaran dan tentu saja nanti ada El Nino. Itu adalah yang kita lakukan. Nomor terakhir, sasarannya gimana agar inflasi kita tahun ini bisa di bawah 4%, sasaran kita 3,1%. Insya Allah kalau inflasinya mulai bulan September nanti insya Allah sudah di bawah 4%, Pak Menko, kurang lebih sekitar 3,5%. Inflasi pangannya itu bisa di bawah 5%. Dan pesan Bapak Presiden, kalau inflasi terkendali, rakyatnya sejahtera, kita ekonomi maju, dan makanya Demak Ripak Loh Jinawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko boleh nanya mungkin? Ya, pertama, resesi 2023 97% tidak mampir ke Indonesia. Jadi kita berdasarkan data sedemikian, namun tentu kita harus waspada, kita tetap harus menjaga pertumbuhan dan mendorong investasi. Dan salah satu yang penting tentu kepastian hukum. Dan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Dan mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan TP terkait dengan devisa hasil ekspor. Sehingga dengan demikian ada penguatan terhadap sisi keuangan dan juga stabilitas rupiah di Indonesia. Yang ini menjadi penting untuk investasi yang ditargetkan tahun ini kita harus mencapai sebesar 1.400 triliun investasi. Kita lagi bicara inflasi. Terima kasih. Ceiling, asah, asih. Ini kalau diasuh sama BI sejahtera semua. Jadi jangan lupa, Pak. Dia anggota Forkominda, itu Bupati, Bu Anda Ratna Mustika. Memang Purwakarta penting karena ini kita akan bangun ke depan menjadi super koridor Jawa. Mani Bang BJP Pak.